Di tengah perjalanan menelusuri hutan, mereka dikejutkan dengan kemunculan asap beracun. Namun untungnya, Tangsan memiliki pil anti racun, serta sebuah tanaman jahitan sutra untuk mengisolasi seluruh anggota dari asap racun. Dengan menggunakan mata iblis ungu, Tangsan bisa melihat kalau asap tersebut ternyata berasal dari 1000 kalajengking merah muda yang dipimpin oleh Ratu Kalajengking. Meskipun sempat heran kenapa kelompok kalajengking menghadang perjalanan, tapi setelah mengingat sebelumnya telah membunuh kalajengking bumi, mereka akhirnya beranggapan Ratu Kalajengking merah muda pastilah pasangan dari kalajengking bumi. Dikarenakan jumlah musuh terlalu banyak dan asap beracun cukup berbahaya, mereka sempat memutuskan untuk meninggalkan tempat ini menggunakan sosis terbang Oscar. Hanya saja, dikarenakan Liu Erlong masih merasa kesal bercocok tanamnya bersama Master Gatot, dia justru secara barbar menyerang kelompok Kalajengking. Meskipun di momen ini, Liu Erlong dengan mudah membantai pasukan Kalajengking, namun ketika sang ratu turun tangan, Master lantas meminta Tangsan dan Ma Hongjun bekerja sama, sekaligus meminta Ma Hongjun untuk menunjukkan teknik barunya. Di saat Ma Hongjun mempersiapkan teknik keempatnya, Tangsan lantas menggunakan teknik ketiga jaring laba-laba untuk membatasi pergerakan Ratu Kalajengking, sehingga bisa memberikan waktu kepada Ma Hongjun. Menyadari Ratu Kalajengking sudah tidak berdaya, Master langsung meminta Oscar untuk membunuhnya dan menjadikan cincin roh keempat. Meski usianya baru 4000 tahun, tapi Master sangat yakin Oscar akan memiliki karakteristik mengenai racun seperti Ratu Kalajengking. Sementara itu, Ma Hongjun juga langsung melakukan kultivasi untuk memulihkan kekuatan rohnya. Meskipun teknik keempat Ma Hongjun dikatakan lebih kuat dari teknik Dai Mubai, namun dari segi penggunaan kekuatan roh sangat boros, sehingga tidak bisa digunakan terus-menerus. Bahkan membutuhkan rekan tipe kontrol seperti Tangsan untuk memberinya waktu melepaskan tekniknya. Kemudian Flander menanyakan kepada Grandmaster kapan dia akan menambahkan cincin roh ke roh kedua Tangsan. Master mengatakan jika Tangsan telah mencapai level 90. Namun sebelum itu, dia ingin pergi ke Aula Wuhun dan menanyakan masalah roh pelindung ganda kepada kenalan lamanya alias Bibi Dong. Singkat cerita, Oscar akhirnya berhasil menyerap cincin roh keempatnya serta mendapatkan teknik sosis semangat, memiliki efek meningkatkan kekuatan sebanyak 10%, bahkan tidak memiliki efek samping bagi penggunanya, bisa digunakan selama 5 menit. Tidak ingin membuang waktu, seluruh anggota lantas kembali melanjutkan pencarian cincin roh untuk Jujing, Rongrong, dan juga Tangsan. Hanya saja, selama 2 hari berikutnya tidak menemukan satupun binatang roh yang sesuai. Tangsan lantas mengeluarkan tanaman jahitan sutra untuk menarik binatang roh mendekat. Namun hal itu juga memiliki resiko yang tinggi. Pasalnya bisa saja menarik binatang roh dengan kultivasi tinggi. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya, mereka memutuskan berlindung di sekitaran racun milik Dugubo dekat dengan sumur es dan api. Sedangkan tanaman jahitan sutra mereka letakkan di area luar. Sedangkan untuk menahan racun milik Dugubo, Tangsan memberikan mereka sebuah pil penahan racun. Tidak membutuhkan waktu lama, seekor binatang roh tipe harimau yang sangat sesuai untuk Jujing mulai mendekat. Sehingga seluruh anggota lantas mencoba bekerja sama melumpuhkannya. Di saat Lord Tangsan berhasil menjebak binatang target dengan kemampuan ketiganya, baik Oscar dan Ma Hongjun sempat sangat percaya diri sudah mengalahkannya dengan sangat mudah. Namun sayangnya, sang macan kembali bangkit serta menggunakan teknik Kage Bunshin,
sehingga mengharuskan seluruh anggota turun tangan. Meskipun pada awalnya sempat kesulitan menemukan tubuh asli sang macan, namun berkat adanya teknik mata iblis ungu Tangsan yang telah mencapai tingkat tertinggi dan kebal terhadap segala jenis ilusi, tubuh asli sang macan akhirnya diketahui, sehingga tinggal giliran Jujing memanfaatkan peningkatan kekuatan Ning Rongrong untuk membunuhnya. 幽冥白爪，很快，第一魂技幽冥突刺。 Di saat baru saja menyelesaikan tugas untuk membantu Jujing, beberapa binatang roh lainnya mulai mendekati lokasi mereka, sehingga Tangsan segera menyimpan bunga jahitan sutra miliknya. Sementara para guru mencoba untuk memberikan waktu kepada seluruh anggota memasuki area racun dan memberikan waktu kepada Jujing melakukan penyerapan cincin roh. Menyadari semakin banyak binatang roh mendekat, Tangsan lantas mengusulkan untuk menarik beberapa binatang roh ke dalam area racun menggunakan senjata cakar terbang miliknya. Dengan begitu mereka bisa meminimalis risiko. Sambil menyetujui saran barusan, Master lantas menyarankan untuk menarik binatang roh reptil sebagai cincin roh keempat Rongrong. Dengan begitu bisa membantu Ning Rongrong memiliki teknik tipe pertahanan. Tidak membutuhkan waktu lama berkat keganasan Liu Erlong, binatang tersebut berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah. Sampai akhirnya ketika hanya tersisa Tangsan saja yang belum mendapatkan cincin roh keempatnya, dia justru memilih laba-laba tanah yang memiliki kultivasi 10.000 tahun. Sehingga membuat Master langsung menolak dengan keras pilihan Tangsan. Bahkan dia menyarankan muridnya untuk memilih laba-laba berwajah manusia dengan kultivasi 6.000 tahun. Di momen ini, Tangsan mencoba meyakinkan Master, di mana tubuhnya saat ini sudah memiliki ketahanan luar biasa berkat tanaman langka dari kebun Dugubo. Hal ini juga dia lakukan untuk mempersiapkan diri mengikuti turnamen elit nantinya. Meskipun sempat ragu, namun melihat tekad dalam diri Tangsan, Master dan para guru pada akhirnya tidaklah bisa berbuat apapun, sehingga Flander dan Guru Zhou langsung bekerja sama untuk mencoba menariknya ke dalam kabut racun. Tapi sayangnya, usaha mereka tidak berjalan mulus dan membuat buruan melarikan diri. Oleh sebab itu, dengan bantuan Guru Zhou Wuji, baik Tangsan dan Flander lantas bekerja sama mencoba untuk mengejarnya. Meskipun sempat terjadi aksi pengejaran luar biasa Edon, namun kerjasama Flander dan Tangsan berjalan sangatlah baik. Bahkan berhasil melumpuhkan kalajengking bumi tanpa kesalahan sedikit pun. Di sisi lain, secara tidak terduga, laba-laba berwajah manusia mengamuk dan menyerang rombongan Akademi Shrek. Meskipun para murid dan master telah bekerja sama, namun hal tersebut sia-sia saja. Bahkan Xiao Wu yang mencoba untuk menyelamatkan Grandmaster justru tanpa sengaja terkena serangannya. Meskipun Tangsan akhirnya tiba di tempat ini, tapi sayang dia sudah terlambat untuk mencegahnya. Merasa muak Xiao Wu terluka, Liu Erlong secara brutal langsung melepaskan seluruh kekuatannya untuk menghabisi laba-laba berwajah manusia. Bahkan dia juga menggunakan kemampuan ketujuh wujud roh pelindung naga petir biru. Di momen ini, Tangsan yang juga emosi melihat jantung hatinya terluka, tanpa terduga menggunakan tulang roh 8 kaki laba-laba untuk menghabisi dan menyerap seluruh esensi kehidupannya. Sementara itu, setelah Flander memeriksa racun di tubuh Xiao Wu, secara mengejutkan racun di tubuhnya belum memasuki bagian vitalnya.
sehingga Flander bisa membantunya mengeluarkan racun. Yang ternyata, serangan laba-laba barusan justru mengenai bunga patah hati. Hal itulah yang membuat efek racun tidak langsung menyebar ke dalam organ vitalnya. Di momen seperti ini, merasakan kasih sayang Liu Erlong seketika membuat Xiaowu kembali merasakan kasih sayang seorang ibu. Sementara Liu Erlong yang menyadari Xiaowu adalah anak yatim piatu, bahkan dirinya juga tidak memiliki seorang anak. Dia pada akhirnya mengangkat Xiaowu menjadi anaknya. 真的？你说真的吗？ Beberapa saat kemudian, melihat jika kondisi Xiaowu sudah membaik, Tang San segera menghampirinya. Bahkan tanpa ragu lantas bersumpah di hadapan semua orang untuk tidak meninggalkan Xiaowu-nya lagi. Kemudian Tang San bertujuan untuk segera menyerap cincin roh laba-laba iblis tanah di lembah Yin yang demi meningkatkan keberhasilan. 不论他的决定是对是错， Setelah kepergian Tang San, Flander mengajak Master untuk berbicara empat mata. Sementara Tang San yang baru saja tiba di sumur es dan api, langsung melakukan proses penyerapan cincin roh keempatnya. Meskipun proses penyerapan sangatlah menyakitkan mengingat kultivasi laba-laba tanah melampaui kapasitasnya, namun dengan tekad dan mengingat orang-orang yang dia sayangi, hal tersebut langsung membangkitkan semangat dalam diri Tang San. Bahkan hanya membutuhkan waktu singkat, proses penyerapan sepenuhnya berhasil secara sempurna. Di sisi lain, Flander terlihat sangat kesal kepada Master karena terus-menerus menggantung perasaan Liu Erlong selama lebih dari 20 tahun. Terlebih lagi, selain Master, hati Liu Erlong tidak bisa menerima pria lain lagi. Master menjelaskan, meskipun dia sangat mencintai Liu Erlong, namun di sisi lain dia tidak ingin menyakiti hatinya. Pasalnya hubungan di antara mereka tidak akan mungkin bisa dilanjutkan dengan status mereka sebagai sepupu. Flander menegaskan untuk tidak menghiraukan status. Pasalnya kebahagiaan ditentukan keinginan mereka dan bukan oleh keinginan orang lain. Singkat cerita, setelah mendengarkan kultum subuh dari Flander, Master akhirnya mulai sadar dan berniat untuk menyatakan isi hatinya kepada Liu Erlong. Sambil memeluk Liu Erlong dengan sangat erat, Master mengakui semua kesalahannya dan berjanji untuk tidak meninggalkannya lagi apapun yang terjadi dan terus mencintainya sampai akhir hidupnya. Melihat jika kisah cinta ibu angkatnya berakhir bahagia, membuat Xiaowu kembali mengingat Tang San. Dikarenakan dia khawatir dengan kondisi pujaan hatinya, Xiaowu bergegas menuju lokasi sumur es dan api. Tidak lama, dia akhirnya berhasil bertemu Tang San yang baru saja selesai melakukan penyerapan cincin roh. Kemudian untuk menghibur Xiaowu, Tang San mengajaknya berjalan-jalan menaiki parasut buatannya. Keesokan harinya, karena penasaran dengan kemampuan cincin roh keempat Tang San, seluruh murid memintanya untuk menunjukkannya. 竟然变成了黑色，什么时候？ Nah, teknik tersebut dia beri nama kandang laba-laba biru perak. Meskipun teknik tersebut masih terbilang lemah, namun bisa dia gunakan untuk mengurung target secara bersamaan. Selain itu juga, meski terlihat biasa saja, tapi sebuah teknik pembatas area seharusnya hanya dimiliki oleh seorang master di atas level 50. Bahkan sangat berguna bagi rekan satu tim untuk menargetkan serangan secara serentak. Mengesampingkan hal tersebut, serta seluruh anggota selain Xiaowu sudah memiliki cincin roh keempat, Flander lantas meminta mereka untuk segera kembali ke akademi dan mempersiapkan diri. Pasalnya kompetisi elit akan dilaksanakan 5 hari lagi. Singkat cerita, ketika seluruh anggota 7 Monster Strike berkumpul di halaman belakang akademi, Master bersama Qin Ming terlihat menghampiri dan membawa 4 murid yang akan menjadi tim cadangan mengikuti turnamen elit.
Empat murid ini juga dikatakan sebagai murid terbaik Liu Erlong. Karena semua orang telah mengenal Tai Long, dia tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Yang kedua bernama Jiangzu, Master tipe pemulihan level 35. Jingling, Master tipe penyerang samping level 35. Dan Huang Yuan, Master tipe penyerang depan level 35. Dikarenakan beberapa hari lagi, turnamen akan segera dimulai, Master mencoba untuk menjelaskan aturan turnamen. Meski aturannya ketat, namun mereka bisa memanfaatkannya, di mana turnamen akan diselenggarakan oleh dua kerajaan besar Xinglo dan Tiando yang bekerja sama dengan Aula Wuhun. Seluruh master muda yang berpartisipasi harus berada di bawah 25 tahun. Hal ini sebagai ajang untuk memilih bakat terbaik dari seluruh penjuru benua. Selain tidak boleh menggunakan senjata, obat-obatan dan minuman selain yang dihasilkan oleh master tipe pendukung juga tidak boleh digunakan. Seluruh tim juga akan dibagi menjadi tim utama dan tim sekunder. Tim utama adalah tim dari ketiga kerajaan yang akan langsung masuk ke dalam babak final. Sedangkan tim sekunder akan mengikuti babak penyisihan yang akan diadakan di 6 wilayah kerajaan Tiando. Masing-masing wilayah akan dipilih 5 tim teratas untuk melakukan pertarungan di babak penentu dan babak penyisihan kedua. Babak penentu akan dilaksanakan melalui pertarungan individu. Sedangkan babak penyisihan kedua akan dilakukan pertarungan tim 7 melawan 7. Setelah tersisa 30 tim, serta ditambah 3 tim sekunder, mereka akan langsung mengikuti seleksi dan menyisakan 6 tim untuk maju ke babak final yang akan diadakan di Aula Wuhun. Setelah menjelaskan aturan kompetisi, Master lantas memberikan strategi, di mana dalam babak penyisihan, hanya 3 orang anggota Monster Shrek yang akan bertanding. Sisanya akan diisi oleh 4 orang cadangan. Master juga meminta Rongrong untuk tidak mengikuti babak penyisihan, sehingga bisa sedikit menyembunyikan kekuatan asli dari 7 Monster Shrek. Tidak berselang lama, Flounder tiba di lokasi tersebut dan membawa sebuah kostum yang akan mereka gunakan nantinya dalam kompetisi elit. Hanya saja, melihat desain baju sangat konyol kayak bapak-bapak random, seluruh anggota terlihat sangat kecewa. Tapi sayangnya dikarenakan Flounder ini koret alias meditnya nggak ketulungan, dia memaksa mereka untuk menggunakannya. Waduh. Singkat cerita, hari di mana turnamen elit akhirnya tiba. Seluruh orang terlihat sangat antusias untuk melihat jalannya pertandingan para master muda berbakat. Namun sayangnya melihat kostum yang digunakan oleh Akademi Shrek membuat mereka dihina habis-habisan oleh seluruh orang yang melihatnya. Sehingga mereka memutuskan untuk secara sembunyi-sembunyi memasuki area kerajaan Tiando. Waduh, gara-gara kepala sekolah sendiri guys ya. Tidak lama, acara pembukaan turnamen elit diselenggarakan. Seperti yang sudah Mimin jelaskan dalam pembahasan sebelumnya, babak penyisihan akan diadakan di 6 wilayah berbeda. Dan yang akan bertanding di kerajaan Tiando berjumlah 28 tim, termasuk tim kedua kerajaan Tiando, tim dari 5 akademi elemen, tim botani dari kerajaan botani, dan tim Akademi Shrek. Dari 28 tim yang bertanding, akan dipilih 5 tim terbaik untuk masuk ke babak penentu. Dikarenakan turnamen elit adalah ajang master terbesar di benua Doulo saat ini, seluruh master dari berbagai wilayah juga terlihat turun hadir untuk menyaksikan kehebatan master muda dari wilayah mereka. Bahkan Tang Hao juga terlihat memantau putranya. Turnamen tersebut akan dipantau langsung oleh 3 orang terhormat di wilayah Tiando. Yang pertama adalah Ning Fengzi sebagai ketua sekte pagoda. Ketua Aula Wuhun di wilayah Tiando bernama Salas. Dan yang terakhir adalah Kaisar Kerajaan Tiando bernama Xiu. Singkat cerita, setelah Kaisar Xiu menyatakan jika turnamen tersebut resmi dimulai, 28 tim yang akan bertanding diarahkan untuk memasuki base camp mereka masing-masing untuk mempersiapkan diri. Beberapa saat kemudian dipimpin oleh Salas, 28 tim diundi dengan menggunakan token emas dari masing-masing tim.
Dan secara mengejutkan, tim Akademi Shrek harus bertemu dengan tim kedua Kerajaan Tiando dalam babak pertama. Meskipun tim yang akan dilawan oleh tim Akademi Shrek adalah tim kedua dari Kerajaan Tiando, namun dikarenakan mereka adalah sebuah tim yang diurus oleh kerajaan, kemungkinan besar memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari tim utamanya. Oleh sebab itu, sebelum memasuki arena pertandingan, Flander memberikan mereka tantangan untuk memenangkan pertandingan dalam waktu 1 menit. Tang San kemudian menyusun strategi sesuai yang telah dia rencanakan untuk menggunakan 3 member 7 Monster Shrek dan sisanya akan diisi oleh 4 member cadangan untuk menyembunyikan kekuatan asli mereka. Singkat cerita, kedua tim akhirnya memasuki arena pertandingan. Semua dukungan penonton jelas saja ditunjukkan kepada tim Kerajaan Tiando, sedangkan tim Akademi Shrek hanya mendapatkan dukungan dari rekan-rekan mereka saja. Terlebih lagi, dengan kostum yang mereka gunakan benar-benar membuat mereka jadi bahan lelucon seluruh penonton. Sangat berbeda jauh dengan penampilan tim Kerajaan Tiando. Setelah wasit menghitung mundur pertandingan pun resmi dimulai. Melihat cincin roh keempat Tang San berusia 10.000 tahun, jelas saja mengejutkan seluruh penonton yang hadir, terlebih lagi Kaisar Xiuye. Ning Fengzi kemudian mengatakan, jika tim 7 Monster Shrek lah yang dia jagokan dalam kompetisi, pasalnya putrinya juga bergabung dalam tim tersebut. Pada awalnya, tim 7 Monster Shrek berniat bergabung dengan Kerajaan Tiando. Namun sayangnya hal tersebut digagalkan oleh bangsawan Suesing dan akhirnya mereka mendirikan akademinya sendiri di wilayah ibu kota Tiando. Sementara itu, di awal pertandingan, tim Akademi Tiando secara serentak mengerahkan seluruh anggota untuk menyerang, sedangkan tim Akademi Shrek dipimpin oleh 3 penyerang depan untuk memblokir serangan tersebut. Di tengah-tengah pertarungan, secara mengejutkan, Dai Mubai berhasil terjebak oleh teknik kedua dari ketua tim musuh, sehingga membuat tim Akademi Tiando merasa di atas angin. Namun sayangnya, hal tersebut ternyata memanglah rencana Tang San untuk menjadikan Dai Mubai sebagai umpan, sehingga dia bisa menggunakan kemampuan keempatnya untuk mengurung mereka secara bersamaan. Dan ternyata, Mubai juga secara sengaja membuat dirinya seolah-olah terperangkap. Namun hal tersebut ternyata hanya sandiwara saja. Kemudian dia segera melepaskan kemampuan serangan area dari cincin roh keempatnya ke seluruh anggota tim Kekaisaran Tiando. Melihat serangan yang dilepaskan Dai Mubai kepada para muridnya, sempat membuat guru Akademi Tiando protes dan mengatakan jika tim Akademi Shrek bukan melakukan pertandingan, tapi memiliki niat membunuh para muridnya. Namun Tang San menegaskan, di timnya memiliki seorang master pemulih untuk memulihkan anggota tim Tiando. Terlebih lagi, tidak ada satu orang pun dari mereka yang tewas. Mendengarkan hal tersebut, wasit akhirnya menyatakan jika tim Akademi Shrek lah yang memenangkan pertandingan tersebut. Nah, dikarenakan mereka selalu menjadi bahan tertawaan karena kostum yang mereka gunakan, baik Xiao dan Ning Rongrong mendesak Dai Mubai sebagai ketua tim untuk membujuk Flander mengganti kostum yang mereka gunakan, sehingga mereka bisa fokus untuk bertanding. Tidak lama, ketika dalam perjalanan kembali ke akademi, mereka dikejutkan dengan kemunculan Ning Fengzi. Pada awalnya, Fengzi mengucapkan selamat atas kemenangan pertama mereka dalam ajang turnamen elit. Terlebih lagi, usia mereka yang masih sangat muda, mereka telah memiliki bakat yang luar biasa hebat. Kemudian Fengzi mengajak Tang San ke suatu tempat menemui seseorang yang dikatakan mengetahui sedikit banyaknya mengenai masa lalu Tang Hao sebelum mengasingkan diri. Setelah tiba di sebuah tempat,
mereka disambut oleh seorang pemuda bangsawan yang ternyata adalah putra mahkota kerajaan Tiando bernama Sui Qinghe, sekaligus murid pribadi dari Ning Fengzi. Namun dikarenakan Qinghe sangat kagum dengan kemampuan Tang San, terlebih lagi dia sangat mengidolakan Tang San, Qinghe meminta Tang San untuk memanggilnya dengan sebutan kakak. Dia mengatakan, kepergian Tang Hao setelah dia mencapai tingkat Feng Hao Dolo saat itu berkaitan dengan Aula Wuhun. 20 tahun yang lalu, pemimpin Aula Wuhun membawa beberapa anak buahnya untuk mencari harta pusaka. Dan secara tidak terduga, harta yang dicari berada di tangan Tang Hao. Demi membuat Sekte Hao Tian tidak terlibat dengan masalahnya, Tang Hao secara pribadi memutuskan meninggalkan sekte. Tidak lama setelah itu terjadi sebuah pertarungan antara Tang Hao dan anggota Aula Wuhun. Secara bersamaan, Tang Hao saat itu berhasil menembus tingkat Feng Hao Dolo termuda. Meskipun dia terluka parah, namun dia berhasil mengalahkan pasukan dari Aula Wuhun. Tidak lama setelah pertarungan tersebut, pemimpin Aula Wuhun meninggal dan digantikan oleh pemimpin yang baru. Sedangkan Sekte Hao Tian juga mulai mengasingkan diri. Sementara pusaka yang mereka perebutkan hingga menimbulkan pertarungan yang maha dahsyat entah di mana keberadaannya sampai saat ini. Mendengarkan cerita tersebut, Tang San kemudian bertanya mengenai keberadaan ibunya. Namun dikarenakan tidak ada informasi mengenai hal tersebut, Pangeran Qinghe tidak bisa mengatakan apapun mengenai ibu Tang San. Mendengarkan penderitaan yang dialami ayahnya dan entah di mana ibunya saat ini, membuat Tang San benar-benar murka dan ingin membalas dendam atas perbuatan Aula Wuhun. Singkatnya, sebelum meninggalkan tempat ini, Qinghe memberikan sebuah token kepada Tang San yang berguna untuk memasuki istana Tiando jika Tang San memerlukan bantuannya. Beberapa saat kemudian, ketika tim Akademi Shrek ingin kembali ke base camp, mereka kembali menjadi bahan tertawaan. Selain warna yang mereka gunakan sangat norak alias kampungan, kostum yang mereka gunakan juga terdapat sebuah iklan sabun glowing. Namun hal tersebut justru menjadi keuntungan bagi Flounder yang mendapatkan banyak duit. Setelah tiba di ruangan, Daimu Bai sebagai ketua tim mewakili anggotanya untuk menyampaikan keluh kesah yang mereka rasakan selama ini. Sehingga dia meminta Flounder untuk mau mengganti seragam yang mereka gunakan saat ini. Setelah melakukan diskusi singkat, Flounder pada akhirnya mau mengganti warna seragam mereka, namun tidak menghilangkan iklan yang tertera pada seragam tersebut dan mengambil 80% pembayaran iklan di baju tersebut. Waduh, ini sih udah nggak bisa ditutupin maruk duitnya ya guys ya. Nah guys, seperti itulah awal mula tim 7 Monster Strike mengikuti kompetisi elit benua Dolo. Ya walaupun sempat ditertawain karena bajunya kayak bapak-bapak random dan ada iklan sabun, namun hal itu hanya di awal-awal saja ya guys ya. Dan di akhirnya, tim 7 Monster Strike akan menjadi kebanggaan dan idola seluruh benua Dolo. Waduh, keren ya kan? Nah, ada juga momen di mana Tang San ketemu Pangeran Qinghe. Nah, di momen ini itu, Qinghe masihlah menjadi putra mahkota kerajaan Tiando ya guys ya, sebelum dia diambil alih oleh Qian Rensu. Jadi di sini tuh si Qinghe masih Qinghe yang asli dan belum menjadi Qinghe yang palsu, sehingga dia bisa memberikan informasi kepada Tang San mengenai kisah masa lalu bapaknya, bahkan membuat Tang San sangat membenci Aula Wuhun. Oke lah guys, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Untuk part 10-nya tunggu notifikasi ya guys ya. Di sini Frank Zunze undur diri mau lanjut rebahan santuy dulu. See you and bye.